Oke, baiklah, secara umum saya ini bicara terlihat indah. Namun dari pencahayaan mungkin agak terlihat kurang. Jadi saking kurangnya nih cahaya, rupanya kurang kurang dibersihkan saja layarnya. Jadi untuk sekarang berhubung di antara musim sudah lewat, tenis selesai. Secara umumnya cahaya sedikit terangkan untuk melihat secara utuh keindahan di antara saya ini dalam secara umum melakukan pembicaraan secara umumnya. Namun pelawak secara umumnya saya rasa secara benar banyak orang yang muji saya ini bicara secara bagus katanya. Kalau ngomong ada di antaranya datang 3 hari. Namun secara umum, secara kehendak saya rasa dengan kebenaran yang ada. Dari pembicaranya kedua, ceramahnya bagus katanya. Pembicaranya ada katanya. Maka dari itu secara umum yang saya bicarakan di sini secara benar. Saya ingin mengisi sebagai kebenaran cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari satu episode nyambung sampai ke episode Nabi Sulaiman wafat. Maka dari itu wafat dulu saya ngomongin Nabi Sulaiman. Setelah selesai, maka dari itu episode 1, 2, 3, 4 sampai ke selanjutnya, saya dapat membicarakan secara benar Nabi Sulaiman ini. Di zaman kerajaan Nabi Sulaiman terdapatlah di antara kebenaran yang bernama harimau besar yang sangat kuat, yang dinamakan sebagai besar, yang dirahasiakan sebagai salah satu. Maka dari itu harimau ini pintar, saking hebatnya harimau. Leopardo sangat berbicara ketika keberadaan yang sangat di antara kebenaran. Leopardo sebetulnya berbicara. Dia berbicara sesungguhnya di antara kebenaran umat yang paling bagus sekali berbicara. Kan ketawa banyaknya manusia. Kok lucu amat katanya. Leopardo bagus bicara. Maka dari itu secara umumnya Leopardo ini secara hadis mungkin banyak didapatkan. Namun secara benar Leopardo ini kan sudah tercipta sejak zaman Nabi yang bernama Nabi yang hidup di masa lalu. Nabi Rusia adalah nabi yang berkepala mirip kepala-kepalaan. Secara umumnya terbang ke kanan kemari. Namun secara utuhnya, Nabi Rusia adalah nabi yang paling bagus memimpin Rusia dahulu kalanya. Namun terbalik arah. Karena sudah waktu di antara kebenaran. Menurut hadis Salba Ikadid, secara online di alam barzah sana, menurut saya di alam Irak secara keseriusan, terdapatlah hadis yang bernama asli Al-Qudsi Al-Qudus katanya dari jin Tobak namanya. Maka dari itu secara umumnya karena kebenaran jin Tobat yang sudah hidup berkembang di masa lalu, ada yang berbicara secara umumnya. Jin itu menciptakan sebuah hadis sesungguhnya dengan kebenaran Allah katanya. Dinyanyikan oleh jin. Maka dari itu setelah selesai dinyanyikan oleh jin mereka tobat. Kenapa? Buah abala katanya. Mirip Allah. Di mana? Di atas sana. Dimakan. Makan itu buah. Setelah dimakan lagi itu buah. Hidup lagi itu buah. Maka dari itu setiap kali dimakan. Hidup terus itu buah. Jadi setelah selesai berulang-ulang kali, maka dari itu buah abala yang dulu dia ketemu sama sekali dengan kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Buah itu hidup, sangat berkembang dan sangat disukai para gegolongan di antaranya. Salah satunya, jin yang memakannya akan tumbuh subur, otaknya pintar. Ini disebut sebagai kebenaran. Secara umum, secara benar, secara keseriusan, yang sudah pasti akan terjadi pun, yang sudah pasti akan terjadi pun, sudahlah terjadi. Terangkat dia dari atas sana, menjadi di antara gurama. Maka dari itu saya rasa dia terbang di antara tepat jalurnya. Maka dari itu tuh kemudian harinya saya rasa
di antara kebenaran. Yang sudah terjadi pun selesai. Dua kitab pintar yang sudah saya hidupkan secara umumnya tidak untuk dititipkan karena bau becak dan pecat. Maka dari itu saya rasa di kemudian hari saya sebetulnya sangat pintar. Saya di antara kebenaran yang sudah unggul. Saya tidak ingin membicarakan secara umumnya, pembicaraan secara khususnya, karena ini saya dapatkan secara utuh. Secara utuh, ada malaikat yang berupa secara kebenaran ingin nyabot saya. Ternyata tidak. Kata saya bilang nggak ada Islam yang naim, tapi saya bilang saja secara keseriusan dia meleset. Maka dari itu mantra meleset ini di tempat jin bagus sekali. Ada yang ngisi melesetnya, berhubung meleset di sana paling bagus di antara dahulunya. Sering numpak di pesawat, maka dari itu saya rasa dia nyatu. Telah dinyatu jadi Azazil. Ini siapa menurut kalian ini cerita? Maka dari itu saya rasa di kemudian harinya jin yang sudah ada di antara keseriusan yang sangat bagus di antaranya, dia tahu akan terjadi, dia tahu akan di antara kebenaran yang sudah ada di antara kebenaran. Ada satu sifat yang sangat benar akan adanya. Tidak akan tahu Israel katanya sebelum tahu di antaranya Allah yang tahu dulu. Saya rasa di kemudian hari, jin lebih tahu daripada Israel. Karena jin pintar dan Israel wanita. Kenapa begitu ya? Israel di Iran kan wanita artinya. Namun secara keseriusan, saya sangat bersyukur sekali. Walaupun dia berada di atas saya, ternyata dia nutup pintu. Pintu apa? Pintu di antara kebenaran. Ini paling susah sekali. Ini melecat nih. Nah. Nah, berhubung dia sudah melecat di posisi paling tepat, saya takut ada yang nyampat lagi. Misalnya di antara bom yang sudah saya utus tadi untuk menyusun sebagai barisan susunan, saya rasa suatu saat bom ini pun akan nyusun di kemudian hari. Bom ini adalah menurut dengan kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi, ada rahasianya. Maka dari itu saya sebut bom yang dekat malu, yang cantik ya udah tahu. Maka dari itu secara umumnya keseriusan ini sudah berlanjut kepada tahap ke tahap. Jadi sudahlah berlanjut tahap ke tahap ini. Saya tidak tahu apakah tahap di antara kebenaran yang sudah adanya. Jadi untuk kemudian harinya beruntung di antara kebenaran adalah di antaranya. Salah satu yang paling bagus adalah saya menciptakan jalan berbentuk jalan yang bagus. Jalan yang saya ciptakan ini mirip dengan jalan pasukan Nabi Sulaiman. Jadi setiap ke kiri Nabi Sulaiman ya ke kiri juga. Maka dari itu saya rasa di kemudian hari saya ciptakan sebuah kebenaran. Adanya di antara kebenaran. Setelah selesai saya ciptakan
Maka dari itu di kemudian hari saya ingin mencatat sebuah kebenaran. Ada di antara kebenaran yang sangat buruk sekali dikatakan secara umum. Jalan adalah perjalanan, maka dari itu saya rasa lebih baik saya katakan secara utuhnya bahwa ada gaib di antara kebenaran yang sangat tahu akan kebenaran. Karena di antara kebenaran yang sudah jelas ada di antara kebenaran. Dan untuk selanjutnya, dalam perkataan yang sudah terjadi, jalan Nabi Sulaiman ini kan lurus. Gak pernah belok, karena Nabi Sulaiman ini pintar. Dia ngatur jalannya, lurus dan lurus. Setelah dia lurus, dia sulit ngerem. Saking dia sulit ngerem ini, untung saya ceramah. Maka dari itu saya ceramah untuk mengisi di antara kebenaran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu mirip berwajah tampan, yang berupa asli harikau namanya. Harikau ini gigi taring sangat tajam. Namun ketajaman Nabi Sulaiman mah udah dia berubah. Maka dari itu dia berubah juga gak tahu dari mana. Namun secara jelasnya Nabi Sulaiman ini sudah tahu akan ada suatu bencana yang akan datang. Maka dari itu beliau ini nampak setiap kalinya. Saking beliau ini nampak di seluruh pidatonya dengan bahasa semli mentelia trekulimu teli. Secara umumnya Nabi Sulaiman macam begitu. Saya rasa sangat pintar sekali. Dia menundukkan wibawahnya, sangat tunduk sekali akan dirinya. Bahwa dia adalah sang raja di masa mendatangnya sangat lemah akan keadaan wanita. Saya bagus di antara kebenaran, mengetahui di antara kebenaran. Di bawahnya adalah tempat jelmaan iblis yang bernama kafarat namanya. Secara umumnya demon-demon yang sudah ada, yang dikatakan iblis sangat kuat, itu kan iblis yang bernama asli yang sudah diketahui. Namun secara umumnya yang nomor 2 ini adalah iblis paling kuat sekali. Saking kuatnya iblis ini, saya lupa namanya. Tapi dari pengesahan yang sudah pas itu terjadi, maka dari itu disebut salah satu iblis terkuat. Dia memimpin pasukan legion yang bernama asli gak tahu di mana, tapi yang satu memimpin sudah selesai, dihancurkan dari Nabi Muhammad berhalanya. Namun secara umum dan benarnya, saya tahu di antara kebenaran yang ada di antaranya. Dia menyampaikan sebuah hadis besar sudah selesai. Namun untuk selanjutnya di antara kebenaran dari perkembangannya dengan sejadah, dia terbang betul tepat. Itu yang saya bingungnya. Nabi Sulaiman pandai tepat gitu terbang dengan senjatanya. Dengan itu sajadahnya. Dia terbang dengan sajadahnya secara umum ke tempat yang sangat bagus. Kemana? Ke tempat asal usulnya. Setelah selesai Nabi Sulaiman ini ke tempat asal usulnya, dia bingung. Kenapa saya sudah bersih ingin disucikan katanya. Maka dari itu saya rasa Nabi Sulaiman ini sebetulnya pakar akan kehidupan. Dia dapat merasakan sesuatu yang pasti akan dirasakan. Dan untuk selanjutnya Nabi Sulaiman sangat sering dikatakan kebenaran. Dan setelah selesai, sejadah Nabi Sulaiman ini sudah ketemu. Dari manakah sejadah ini berasal? Usut punya katanya dari istri Daud yang ke-100. Gimana dia buatnya? Dia kan wanita, bulu keteknya hidup katanya. Saya rasa hidupnya bulu ketek ini hanya diketahui jin-jin yang yang pintar maksudnya. Maka dari itu sudahlah jin ini pintar. Saya rasa secara kemudian dia akan mengetahui secara umbul-umbulnya. Itu mirip gak rumput di antara ciptaan Nabi Sulaiman. Kalau mirip, dia bagus. Secara umumnya. Karena rumput itu mahal. Harganya di salah satu bagian perbendaharaan Arab sana 240 sekian jutnya. Kalau itu tembus benar ciptaan Nabi Sulaiman, kenapa di sana bisa terapung itu Arab? Maka dari itu di kemudian hari rumput itu saking saktinya dia tahu keberadaan. Kamu buruk katanya, gak boleh numpak. Gitu dia ngomongnya. Terus yang buat saya bangga itu rumput. Ya sudahlah. Ya sudah, selanjutnya di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Dari cerita yang sudah terjadi, dari silsilah yang sudah saya dapatkan,
Maka dari itu saya sebetulnya ingin mengatakan secara umum dari kebenaran yang ada di antara kebenaran. Setelah itu terlihat nampak, maka dari itu dia akan mengetahui bulu ketek lu dari siapa asalnya. Ada satu pekerjaan dan selanjutnya silsilah bagian di antara orang-orang yang sangat di antara mereka. Namun selanjutnya ada di alis, ada di tempat. Ini ada di tempat ini saya luruskan, ada di rambut. Dan ada di suatu bagian yang sangat khusus. Namun ada di kumis. Di kumis ini jangan dipandang. Karena di kumis ini yang dikatakan rumput, yang dikatakan sebagai keutuhan yang nampak tadi, yang dapat dilihat oleh jin, itu menandakan sebagai kebusukan yang sudah ada, celoteh orang yang ingin mengakui satu harta. Yang kedua, secara umum orang-orang yang salah dan error. Dan untuk selanjutnya, di bagian jenggot itu pun jangan dipandang. Bagian pendendamnya, dia menggosip lu di mana? Ini dibaca. Di zaman Nabi Muhammad dibaca dari jenggot katanya. Siapa ya yang paling di antaranya? Yang paling banyak memanjangkan jenggot disukai malaikat? Bukan. Dulu mah yang namanya secara umum dia bicara dengan malaikat, nuntut secara umum kebenaran Nabi Muhammad itu ada apa enggak. Secara setiap hari dia dialog, dia kan dapat ngomong dengan malaikat secara benar dan secara khusus. Namun untuk selanjutnya, dari yang sudah saya ceritakan bulu membulu ini, saya takut digeletak lagi dari musuh. Maka dari itu, saya rasa di kemudian harinya, yang sudah selesai, ya sudahlah selesai. Maka dari itu, saya ingin sekali menampilkan secara umumnya. Dari yang sudah ada, tetaplah ada di antara kebenaran yang sudah ada. Maka dari itu, secara umumnya yang sudah kita pandang, satu itu menandakan engkau di Italiano diterima sebagai pasukan yang sangat kuat. Karena Italiano ini mengambil dari genetika. Salah satu genetika yang paling unggul manusia. Genetika yang paling unggul sekali adalah salah satunya dari celaan di antara yang sudah ada, menurut yang sudah terdapat dalam hadis yang sudah pasti akan dirilis oleh mereka, dari berbulu di antara tangan, menandakan kekuatan genetika Italiano menembus Amerika Serikat dengan catatan pemain yang sangat bagus. Dia balap juara satu terus tembus dengan satelit sejauh wifi. Ini termasuk spare part sangat unggul. Saking unggulnya ini spare part, dikatakan spare part jin. Kenapa disebut sebagai jin? Itu sinyal di kuping. Sejelas ini terang-terang. Ditambah lagi kamera di mana? Di mata. Suara di mana? Ya sudah jelas. Perekam di mana? Di sini. Telepon di mana? Di sini lagi. Dapat dibaca dari apa? Dari Direktorat NASA. Hebat kan? Hebat lu. Kalau lu bisa menciptakan genetika dari mana? Dari keseriusan. Namun untuk selanjutnya, saya hanya memberikan sebagai di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Pengetahuan secara umum yang amat benar akan adanya kebenaran. Secara umum pengetahuan ini apa yang lu ketahui di antara kebenaran yang sudah lu lihat itu pengetahuan secara khusus pengetahuan. Semuanya berjumlah di antara kebenaran yang sudah ada. Satu, dia melihat jelas. Yang selanjutnya, dia yang sangat pintar. Dan selanjutnya, dia yang sangat di antaranya. Maka dari itu saya rasa di kemudian pengetahuan di sini sudah saya pecahkan secara keseriusan. Merangkum di antara seluruh orang pintar adalah hukumnya salah satu yang harus diketahui oleh manusia. Secara benar dia memuji
Namun secara umumnya, secara benar, dia akan mengadukan engkau kepada suatu tempat yang disebut penangkapan secara umum. Ini wajar. Saya sangat senang sekali. Saking senangnya. Saking senangnya dahulunya. Ini sudah selesai. Tidak ada lagi penangkapan. Namun setelah keluar di antara hormon yang sudah saya sebutkan tadi, baunya pun masih ada di antara mereka yang menghidupi. Namun secara khusus saya tidak lagi. Kenapa? Saya nyetak sebagai alat yang sangat kuat, keras di masa yang sudah pasti terlihat di antara kebenaran. Itu pres betul mirip dengan kode sendok. Kode sendok itu pas. Saya ngeri semalam membicarakan secara umumnya. Kode sendok ini kan bersifat di antara kode-kode. Kode sendok ini untung gak nampil di wajah saya. Itu salah satunya. Yang saya bangga ini kode sendok ini ngelasar terus, gak ada yang lihat. Di mana? Di langit sana. Saking dia bicara dengan baiknya. Saking pintarnya ini secara umumnya. Saya ciptain yang paling bawah manusia. Dari mana? Dari peluru, kata orang. Menurut saya itu dari sebuah kebagusan. Dari stand. Atau dari sebagai alat secara umumnya tembak-tembakan. Secara bagusnya. Secara yang sudah selesai. Karena itu sangat bagus sekali. Sudahlah risikonya minim. Dia dapat diciptakan secara banyak. Karena manusia. Maka dari itu secara umum di antara kebenaran. Ada tank di antara kebenaran. Itu khusus pesawat. Jadi kalau dia separah-parahnya kelak dalam berjalan. Dia dapat diperbaiki dengan tank. Secara umum saya sangat bagus berbicara. Dan untuk selanjutnya dari perceritaan saya ini. Yang sangat banyak di antara cerita. Mengatakan sebagai di antara cerita. Alat yang sangat bagus yang berkembang pada zaman Nabi Sulaiman adalah cahaya Ratu Balkis. Karena Ratu Balkis dulu punya satu alat. Ya, sejadah. Yang dapat terbang kemanapun dia berangkat. Yang saya bingung di sini Ratu Balkis itu yang gimana? Yang dari catatan yang sudah terjadi secara hadis Nabi Sulaiman alaihissalam. Secara umumnya Ratu Balkis ini hidup dengan seorang bapak yang tumbuh besar, perawakannya tinggi. Tumbuh besar, perawakannya tinggi. Bukan goblok kayak lu. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan Ratu Balkis secara umumnya. Namun di antara keseriusan yang sudah terjadi, yang saya bicarakan itu tinggi, yaitu tinggi. Besar. Namun secara umumnya, Bapak Ratu Balkis itu katanya hanya lurus satu. Maka dari itu lurus satu saya bicarakan. Ya, tidak lain, itu NASA, lurus satu. Ciptaan pesawatnya. Kenapa saya bicarakan seperti itu? Karena dulunya bapaknya Ratu Balkis ini hanya mengandung satu alat batuan. Batuan itu bersifat dengan nama asli Al-Ati wa Atud. Jadi tulisan setiap pelinan itu sudah kayak cetakan kain Arab dalam mesinnya itu. Yang membuat saya salut itu alat sangat pintar. Saking pintarnya itu alat, tembus sampai ke Al-Arsy sana. Dia membaca apa aja yang dibaca. Saking canggihnya Tuhan sujud. Kenapa? Pintar. Oke, untuk selanjutnya yang sudah pasti akan terjadi. Berhubung Bapak Ratu Balkis sudah bertemu. Berarti saya sudah bertemu Ratu Balkis. Berarti sejadah saja. Karena menurut yang sudah terjadi. Presiden ke-8 itu tetap pasti William Harrison adalah pakaian sendiri. Karena Ratu Balkis ini adalah sama sebagai lelaku presiden di masa keadaan di masa lalu. Saya rasa dia tepat posisi ke-8. Saya rasa di antara kebenaran pasti terjadi, dia pasti juga adalah yang sangat nyata itu pesawat. Yang disebut sebagai sejadahnya. Jadi sudah jelas sebagai penjelasan secara umum. Jika mereka ingin secara khusus bertemu dengan Ratu Balkis, nggak tahu ada sosial apakah. Secara umumnya. Mengetahui tentang silsilah Ratu Balkis sudah ada itu pesawat. Namun secara benar, secara umumnya, yang saya bicarakan di sini adalah apakah engkau mengetahui akan kebenaran yang ada.
Satu, saya rasa di antara kebenarannya, tanya jawab semacam begini banyak celah di antara kebenaran untuk dikatakan. Saya hanya membicarakan Ratu Balkis itu adalah sejadah yang sudah ada. Ratu Balkis yang sangat bagus yang mengetahui secara umum. Maka dari itu saya rasa Ratu Balkis itu mirip dengan presiden. Maka dari itu sudah selesai dah untuk pembicaraan secara umumnya. Menurut hadis yang sudah terjadi, ada yang sudah bertanya tentang kebenaran. Yang saya tanya di sini, kebenaran adalah Ratu Balkis sudah bertemu. Dan terima kasih sudah kena layar. Karena barang siapa yang barang siapa yang sudah membuka secara umumnya keadaan Ratu Balkis itu adalah kebenaran sejarahnya yang nampak, maka dari itu akan nampak di antaranya sendal yang sudah tercipta secara cetak. Saya sangat syukur sekali dulu saya beli sendal Karawit. Nggak pernah saya kotak-katik itu sendal. Maka dari itu saya rasa sendal itu juga yang cepatnya, yang sudah tercipta secara utuhnya. Maka dari itu saya rasa secara umum kemudian harinya, berarti itu pesawat tidak ada cacatnya. Bagus. Kalau pesawat itu tidak ada cacatnya, secara maka dari itu semakin di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Secara umum maka dari itu secara benar maka dari itu secara maka dari itu secara aduh Maka dari itu secara di antara kebenaran yang pasti akan terjadi ini, saya sangat bersyukur sekali karena sejadah itu sering mengiring di antara kebenaran. Dulu saya mah di antara kebenaran berbicara secara umum. Waktu di antaranya saya mengatakan kebenaran tentang persilangan di antara kebenaran, saya putar itu kepalanya, saya ganti dengan kepala gubi. Maka dari itu kepala Nabi Sulaiman mutar di dalamnya. Enggak. Kenapa? Musuhnya Nabi Sulaiman yang mutar. Jadi secara umumnya itu sangat bagus sekali. Itu kan gasing keras. Kalau digesek dengan angin wajar, tidak terjadi angin. Tapi untuk kemudian harinya, karena dia takut tadi, jadi menampilkan aura. Aura ini tadi masuk ke dalam di antara kebenaran. Jika dia diam dan Sulaiman benci, itu tentara pecah kepalanya. Jadi sebagai kekuatan asap knalpot saja kan pembuangannya otomatis. Itu kan pesawat sangat pintar. Secara cerdas di antara kebenaran. Jadi untuk kemudian harinya secara benar, secara tahap di antara kebenaran secara umumnya. Saya rasa di kemudian hari adalah bertanya, di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa sebagai ketampanan di masa lalu, kini pun sudah menjadi kebenaran yang sangat ada di antara kebenaran. Ada yang di atas kebenaran, dahulu terikat kuat, turun ke bawah, ingin dihidupkan dengan kekuatan suatu kuat. Maka dari itu saya rasa di depan sana adalah tempat jin. Untuk pembicaraan secara lebih, kalian ingat, karomah itu diciptakan dari zikir bertahap-tahap. Kalau orang baru nyiptain energi sangat sakti peletar-peletor, itu mah dikontrol dari patroli polsek. Secara umum dia harus lulus hukum. Yang kedua, dia lulus zikir. Secara umumnya diuji dari Salman, nguji kan terakhir. Jadi untuk selanjutnya, energi tahap ke tahap sesakti apapun dia mengikat, menghantam, menghancurkan, ya setahap sono doang. Jadi tidak ada penghancuran sama sekali. Mau engkau gosipkan secara umumnya, tidak akan mampu engkau mengaitkan di antara kata-kata. Namun di antara kebenaran yang sudah ada di antaranya, ada di antara kebenaran secara umum. Saya menguji di antara genetika secara umumnya, bukan genetika juga, maka dari itu saya ceramah di sini. Secara umumnya,
pengetahuan secara sihir, saya uji secara sihir, sentra, pustru khusus, katanya jaraknya di depan sana. Kalau kamu kemat, wanita itu telah tepat, baik dulu gue ikat, kata saya. Setelah gue ikat, nyatu dia. Kenapa? Itu yang disebut jalan yang sudah ada. Mata di antara penglihatan kita terlihat sangat jelas. Di depan ada orang, di sana sini terlihat. Terlihat ada, maka dari itu saya rasa untuk di kemudian harinya, cahaya pandangan itu jika engkau tentukan titiknya setitik kristal betulan, engkau akan melihat. Gimana sih engkau melihat itu? Engkau telah dipukul dari orang. Coba kau melihat tipe kristal ini. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tidak ada kejenuhan. Namun untuk mengisah di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi itu cahayanya. Ada di antara kebenaran orang yang ingin berkembang sekali. Saya tidak mau mengikutinya. Untuk keseriusan, saya sebetulnya ingin sekali tampil secara satu keesaan, secara satu keadaan, secara satu keadaan ini tembus. Berarti saya tampil di mana? Di rumah dulu secara umumnya dari pandangan Allah. Hu Akbar. Jadi setelah selesai dari pandangan Allahu Akbar ini, namun untuk selanjutnya setelah tampil, secara khusus tampil, maka dari itu saya sudah bertemu dengan keadaan sebagai kebenaran yang sudah ada. Saya menjadi orang apa yang saya inginkan. Satu, bom yang sudah pasti jadi bom. Maka dari itu saking hebatnya bom ini dia tampil kepada Allahu Akbar yang nampak di setiap layar. Secara umumnya orang melihat sebetulnya di depan layar itu apakah ada Allahnya. Saya gak tanggung-tanggung bicara ini. Kamu tampil di depan orang banyak, ada Allahnya gak? Ini bukan kontes konser. Secara umumnya ketakutan gertak-gerutuk. Mau pulang enggak. Secara umum kamu sanggup tidak bertemu dengan Allah secara pastinya. Dari mana? Dari orang yang sangat tahu sekali. Yang sudah pasti ya diterima bekerja secara umumnya di siaran televisi. Dia itu di depannya melihat apa? Allah seharusnya. Ketakutan sama, pemikiran sama. Namun secara umumnya, waktu berjalan bertahap itu terus dia rasakan. Kegetaran, kengerian, semua segala macam. Ini kan sama betul dia berdialog dengan Allah. Saking pintarnya dia dialog dengan Allah. 12.000 triliun orang. Dia tampilkan secara umum. Apalagi presiden. Apalagi presiden. Saya gak namain presiden dosa. Namun secara umumnya diplomatik secara presiden ini yang saya harapkan, karena saya ini pelaku presiden yang sangat pintar. Saya nunjuk kayak gini, saya pelaku presiden paling pintar di seluruh kepintaran. Saking pintarnya saya yang sangat akan adanya di antara kebenaran. Menurut di antara hadis yang disampaikan pun sudah terjadi di antara nabi yang sudah pasti akan terjadi. Namun secara umumnya, secara khususnya yang sudah terjadi, maka dari itu secara umumnya saya berbicara dengan baik dan benar. Maka dari itu kemudian harinya, selaku saya adalah presiden paling pintar dan saya tidak merujuk kepada orang yang sebelah kiri dan kanan saya melalui di antara kebenaran yang sudah ada. Saya rasa di kemudian harinya, menurut di antara hadis ya Rasulullah, barang siapa yang menjadi pemimpin akan terlihat
di seluruh Arab secara umumnya. Dia akan didampingi oleh siapakah? Namun saya untung didampingi di antara kebenaran yang utuh yang melihatnya yang sudah saya sebutkan secara umumnya. Maka dari itu untuk selanjutnya, karena secara keseriusan yang sudah ada di antara kebenaran yang sudah ada selanjutnya, tidak ada lagi bersambung dengan orang-orang yang bernama keparat-keparat PGRI secara umumnya. Maka dari itu saya jelaskan, maupun dia nampak dengan wajah Nabi Muhammad berupa babi, saya syukur. Kenapa Nabi Muhammad emang babi rupanya? Nampakin secara gaib, secara NASA terlihat jelas. Yang menguji setiap presiden calonnya, presiden dahulunya, Donald Trump. Donald Trump ini pernah ceramah secara keseriusan. Muhammad orang yang paling kotor secara umumnya. Dia nampak dari kamera aura tempat mereka berfoto Muslim ingin haji ke Ka'bah secara umumnya. Namun secara sangat bagusnya di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi, saya selaku presiden terpintar yang sudah ada di antara kebenaran secara umum, saya sebetulnya ingin tampil secara umum, yang dilihat, yang saya katakan secara umumnya. Saya melihat Allahu Akbar dengan nampak karena saya memimpin sangat banyak sekali. Yang saya pimpin adalah salah satunya yang sudah pasti mempunyai kekuatan tank. Yang dikatakan sebagai presiden, seluruh presiden adalah tentara di bagian depan penyusunan. Yang kedua, mungkin dari yang sudah terjadi FBI, pasukannya jubah besi. Secara umumnya, secara umumnya. Maka dari itu saya rasa untuk kemudian harinya dari CIA, okelah wanita-wanita pintar, tapi pintar-pintarnya wanita ini adalah yang sudah mengikuti presiden, kebenaran presiden yang sangat tinggi dalam perbahasan pembuatan tanknya. Namun secara tahap ke tahap, ini kan getarnya sama Holy Allah to Al-Vid. Jadi setiap kali itu berputar, maka dari itu saya rasa kata-kata tadi itu harus dikuatkan dengan kebenaran yang sangat secara umum di antara kata-kata. Jadi untuk mengakui sebagai diri presiden itu seharusnya tampil dengan umum, pembicaraannya harus lebih dari Nazi. Karena yang dia pimpinnya, sadar atau tidak, itu tentara semua. 24.000. Saya dulu pernah di depan orang, bicara 2 menit. Kenapa? Bolos. Sebagai Sulaiman tadi, ya, sebagai Sulaiman tadi. Jadi gitulah ceritanya. Saya nampil secara umum, secara kebenaran, menampakkan salah satu yang sudah ada terjadinya. Kenapa di antara kebenaran yang sudah terjadi? Bolos ini kan nampilin diri sebenarnya. Saya ke absen dulu. Saya sering nggak di absen. Jadi saya datang, ngapain katanya. Maka dari itu, untuk selanjutnya, oh kena di situ, maaf, berarti saya termasuk orang baik. Namun untuk selanjutnya, secara umum di antara kebenaran, jika engkau dipanggil oleh seseorang, itu sudah selesai dahulunya, sekolah kan. Maka dari itu, untuk menjadi presiden ini, bukan hanya sekedar nampil saya ini. Saya ini berbicara secara umum. Karena saya ini presiden paling pintar, presiden hormon di kemudian harinya. Maka dari itu gak ada salahnya saya nyoba. Secara diplomatik hormon ini kan harus ada hacknya. Secara umum, secara pintarnya, dia harus nampilin Holy Grail.
Namun secara keseriusan dia harus nampilin ya antara kebenaran, erotik, hawanya. Secara benar, secara holy grail, dia harus berbicara secara umum. Namun secara benarnya, secara diplomatik, yang dikatakan tadi, yang sudah ada, harus, ya bagus. Dan terima kasih untuk selanjutnya. Dan sudah selesai, terima kasih. Ini berdasarkan secara keseriusan, secara umumnya. Menjadi seorang presiden yang paling pintar harus selesai. Maka dari itu secara khususnya. Namun untuk secara umum di antara kebenaran, berhubung saya sudah